Oke, back again bersama saya Alfian di Kudet Channel. Ceritanya pas saya mau ngedit konten video nih, terus buka file explorer, saya terkejut. Nani, bagaimana saya bisa menyimpan file video konten lagi kalau penyimpanannya full? Ya, penyimpanan saya udah merah, yang artinya udah full. Tiba-tiba ada orang nggak jelas datang. Kenapa, Bre? Terus ku jawab, Anda tidak melihat? Terus dia jawab, mana saya tahu, saya kan stop. Terus saya jawab, penyimpanan saya full. Terus dia jawab, download harddisk aja. Terus saya terdiam. Apakah saya sebodoh itu, teman? Oh tidak. Anda pergi atau saya slebeo? Off dah. Ada Kang Baper. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mendownload harddisk saja? Tentu tidak, teman. Nah, solusinya cuma satu, yaitu upgrade penyimpanannya. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk upgrade penyimpanan. Karena yang saya butuhkan adalah penyimpanan dengan kapasitas yang besar dan juga cepat. Apa yang harus saya beli? Galon, bro. Lu siapa sih? Tentu saja yang harus saya beli adalah harddisk dan juga SSD. Ya, akhirnya saya membeli harddisk 4TB atau 4000 GB dan SSD M.2 512 GB. Wow, besar sekali. Ya jelas besar. Karena ini untuk jangka panjang 2-3 tahun ke depan. Kenapa saya membeli SSD M.2? Kenapa tidak membeli SSD SATA ataupun SSD M.2 NVMe? Jawabannya karena SSD SATA saya udah pernah pakai dan speednya menurut saya masih kurang. Dan kenapa saya nggak beli SSD M.2 NVMe? Karena harganya mahal sekali, bosku. Untuk harga SSD 512 GB SSD M.2 NVMe aja harganya sekitar 1.500.000. Itu pun yang paling murah. Sedangkan untuk SSD M.2 512 GB non NVMe harganya sekitaran 1 jutaan. Sebenarnya sih pengen ambil NVMe, tapi stok di toko temen udah habis. Jadi ya ambil yang M.2 biasa. Singkat cerita, harddisk 4TB dan SSD M.2 512 GB udah ada di rumah. Tinggal dipasang aja dah. Tapi permasalahannya adalah saya nggak mau install ulang, bre. Saya mau file yang ada di SSD SATA lama saya dipindah ke SSD M.2 yang baru saya beli. Biar nggak ribet mesti install ulang sistem Windows gitu loh, bre. Lah gimana caranya, bang? Emang bisa? Bisa dong. Caranya adalah dengan migrasi atau clone sistem Windows dari SSD lama ke SSD M.2 512 GB yang baru saya beli. Cakep. Nah, pertanyaan baru lagi nih, bang. Apakah sistem Windows yang ada di SSD SATA aja yang bisa dipindahin? Kalau dari harddisk PC ataupun harddisk laptop bisa nggak, bang, dipindahin ke penyimpanan yang baru saya beli? Kan males tuh, bang, mesti install ulang sistem. Mending pakai sistem Windows yang udah ada di harddisk PC ataupun harddisk laptop yang udah saya punya. Jawabannya bisa banget, bre. Dan Anda termasuk orang yang beruntung karena telah menonton video ini. Jadi intinya dari video ini adalah saya akan kasih video tutorial gimana caranya migrasi atau clone sistem Windows yang ada pada SSD atau harddisk PC atau harddisk laptop ke penyimpanan yang baru dibeli. Ini adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan, bre. Oke, pertama saya akan praktekkan clone sistem Windows dari SSD SATA lama saya ke SSD M.2 512 GB yang baru saya beli. Pertama, yang kalian butuhkan adalah software migrasi atau cloning sistem Windows. Di sini saya menggunakan software UASE US Partition Master. Aduh, susah banget sih namanya. Kalian bisa download link softwarenya ada di deskripsi video ini. Kalau udah di-download langsung diinstal. Nah, kalau udah diinstal nih, kalian buka softwarenya dengan cara klik kanan, pilih Run as Administrator. Nah, kalau udah kebuka, nanti otomatis softwarenya akan mendeteksi penyimpanan yang baru kalian beli. Usahakan penyimpanannya dalam kondisi kosong ya, bre. Pasti kalau udah beli penyimpanan baru, udah pasti dalam kondisi kosong kok. Kalian bisa lihat di sini terdeteksi dua penyimpanan. Yang pertama penyimpanan SSD SATA lama saya dengan size 120 GB dan SSD M.2 dengan size 512 GB yang baru saya beli. Selanjutnya, kalian bisa pilih clone system disk atau migrasi OS. Kalau saya pribadi lebih baik di clone system aja, supaya sistem Windows yang ada di SSD SATA lama saya masih tetap ada. Jadi saya pilih clone system disk. Karena target clone sistemnya udah otomatis terdeteksi, langkah selanjutnya tinggal klik proses. Waktu yang dibutuhkan dalam proses clone system itu tergantung banyaknya file yang ada di dalam penyimpanan lama kalian. Karena di penyimpanan lama saya tidak terlalu banyak filenya, jadi prosesnya cuma membutuhkan waktu 5 menit doang, bre. Buset dah, cepet banget, bang. Yo, jelas dong. Kalau prosesnya udah selesai, kalian tinggal klik finish dan langkah selanjutnya adalah kalian cek terlebih dahulu apakah file sistem Windows dari penyimpanan lama kalian udah masuk ke penyimpanan baru kalian. Kalau udah dicek, kalian tinggal restart PC kalian dan masuk ke menu BIOS. Nah, di BIOS ini ngapain sih, bang? Ya, di BIOS ini kalian atur firstbootnya ke SSD yang baru kalian beli yang udah dimasukin sistem Windows dari penyimpanan lama kalian. Kalau udah diatur firstbootnya ke SSD baru kalian, selanjutnya tinggal keluar dari menu BIOS. Dan otomatis sistem akan booting dari penyimpanan baru kalian. Kalau udah masuk ke layar desktop, kalian tinggal cek apakah file-file yang ada di penyimpanan lama kalian ada di penyimpanan baru kalian. Udah pasti ada dong, kayak file video, foto, dokumen, dan hasil download dari penyimpanan lama kalian. Oke, bre, jadi udah selesai nih tutorial yang pertama, memindahkan sistem Windows dari SSD lama ke SSD yang baru ini. Nah, tutorial yang kedua ini saya akan praktekkan clone sistem Windows dari harddisk PC atau harddisk laptop ke SSD yang baru kalian beli. Bang, bisa nggak kalau misalkan semua file yang ada di harddisk lama itu mulai dari
di disk C ataupun di disk D, saya pindahkan semua ke SSD yang baru saya beli? Jawabannya bisa banget. Asalkan file dari penyimpanan yang lama nggak melebihi kapasitas dari penyimpanan yang baru kalian beli. Karena di sini saya hanya mempunyai harddisk laptop, jadi saya lepas harddisk yang ada di laptop dan saya pasangkan ke PC saya. Selanjutnya tinggal booting via harddisk laptopnya. Selanjutnya install software yang tadi digunakan. Kalau udah terinstall, tinggal buka softwarenya dengan cara klik kanan, pilih Run as Administrator. Untuk proses clone sistem dari harddisk ke SSD, kita harus memilih manual target penyimpanan yang mau diisi sistem Windows-nya. Karena software ini otomatis mendeteksi penyimpanan dengan jenis yang sama, jadi kalau kalian pakai harddisk, software akan mendeteksi harddisk. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kalian pakai SSD, software akan mendeteksi sesamanya atau SSD. Karena semua file yang ada di harddisk lama akan dipindahkan, mau itu file di disk C ataupun di disk D, otomatis softwarenya akan membuat bootable partisi C dan juga D-nya di SSD yang baru kalian beli itu. Selanjutnya, klik proses. Karena semua file yang ada di penyimpanan lama diklon ke penyimpanan yang baru, ini akan membutuhkan waktu yang lumayan lama juga, bre. Kira-kira sekitar 1 jam 30 menitan lah. Kalau prosesnya udah selesai, kalian bisa cek apakah file yang dari penyimpanan lama udah masuk ke penyimpanan baru kalian. Kalau udah masuk, langkah selanjutnya adalah kalian lakukan cara yang sebelumnya udah dilakukan, yaitu restart PC kalian dan masuk ke menu BIOS. Selanjutnya atur firstboot ke penyimpanan baru kalian. Dan udah selesai. Jadi untuk tutorial migrasi atau cloning sistem Windows dari penyimpanan lama ke penyimpanan barunya gampang banget kan, bre, menggunakan software yang saya rekomendasikan, yaitu UAS US Partition Master. Jadi mungkin itu aja video migrasi atau cloning sistem Windows dari SSD lama ke SSD baru. Jadi menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar dah. Jadi mungkin itu aja videonya. Like videonya kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye!